Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudaraku kaum muslimin muslimat pemirsa mutaqasyana rahimakumullah, ada kisah ibrah dan i'tibar, kisah yang bisa kita ambil pelajaran, di mana dikisahkan ada seekor monyet duduk nangkring manis di atas ranting. Lalu datanglah sekelompok angin. Ada angin topan, angin tornado, angin baharok, dan juga angin sepoi-sepoi. Mereka berbincang dan saling membanggakan kekuatan dan kehebatan masing-masing. Angin topan bilang, saya sanggup menjatuhkan monyet yang duduk manis di atas sana dalam waktu 45 detik. Angin tornado berkata, saya sanggup menjatuhkan dalam waktu 30 detik. Angin baharok berkata, saya sanggup menjatuhkan dalam waktu 15 detik. Angin sepoi-sepoi hanya tersenyum. Monyet yang mendengarkan cakap dan bicara mereka bersiap-siap untuk menghadapi serangan mereka. Monyet pun berpegang erat dan teguh dengan ranting-ranting pohon. Aksi dimulai dari angin topan. Angin topan bergerak dengan cepat dan hebat, berhembus dengan kuat mengarah kepada monyet. Ranting-ranting bergerak dengan kuat, daun-daun jatuh dan berguguran. Monyet pun bergelantungan. Namun dalam waktu 45 detik monyet tidak jatuh. Lalu menyusul angin tornado, bergerak lebih cepat dan hebat, membuat ranting sebagian pada patah, daun-daun berguguran dan berserakan. Monyet pun bergantung lebih hebat dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun dalam waktu 30 detik tidak juga jatuh. Lalu menyusul angin baharok dengan kekuatan yang super dahsyat, super hebat, bergerak lebih cepat dan lebih hebat, menghantam ranting-ranting sehingga banyak yang patah, daun-daun berserakan dan berguguran. Monyet pun bergantung lebih kuat, lebih hebat daripada sebelumnya. Namun dalam waktu 15 detik tidak juga jatuh. Kini giliran angin sepoi-sepoi yang mulai melancarkan aksinya, berhembus dengan pelan dan perlahan, santai dan pasti, mengembuskan ke arah monyet. Monyet pun merasa aman, merasa tenang karena hembusannya tidak sedahsyat dan sehebat sebelumnya, sehingga dia duduk nyantai manis menikmati hembusan angin sepoi-sepoi itu. Tanpa disadari, monyet pun mengantuk, terlena akan dinginnya hembusan angin sepoi-sepoi, lalu tertidur dan jatuh. Apa yang kita ambil dari cerita yang tentunya fiktif para pemirsa, bahwasanya orang itu sering kuat menghadapi ujian dan cobaan yang begitu kuat, yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, tetapi sering rapuh dan jatuh hanya menghadapi hal-hal yang sepele, hal-hal yang receh, dilupakan dan dilelehkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang kecil-kecil. Seorang filosofi berkata ketika mendengarkan cerita ini, kalaulah hanya untuk menjatuhkan seekor monyet yang duduk manis di atas ranting, janganlah terlalu membuang energi. Tidak usah mengirim angin topan, tidak usah mengirim angin tornado, tidak usah mengirim angin baharok, tidak usah kita mengirim badai. Cukuplah kita mengirim angin sepoi-sepoi yang nanti membuat monyet itu terlena, dia ngantuk dan terjatuh dari pohon. Nah, sama halnya seperti kita menghadapi kelompok pemegang nasab sekte Imadiyah.
bukan berarti kita menyamakan mereka dengan monyet, tapi menghadapi mereka adalah hal yang kecil, hal yang sepele dan receh-receh. Mereka yang suka membuat narasi dusta, mereka yang suka membuat narasi adu domba, mereka yang suka membuat narasi fitnah, mereka yang suka memframing pembenaran, anggaplah itu sebuah batu kerikil yang kecil, serpihan pasir-pasir lembut yang berserakan di jalan. Mereka datang dengan dalil dan hujjah, yang padahal itu adalah tuntunan dan nasihat buat mereka sendiri. Sabda dan firman yang sering mereka serukan sebenarnya menampar muka mereka sendiri. Akal kami masih sehat, logika kami masih waras. Tidak mungkin kami membenarkan obrolan orang-orang di pasar ketika bicara tentang obat dan penyakit, menyisihkan dan menyampingkan nasihat-nasihat para dokter dari pakar dan ahli. Cukuplah satu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang jadi panutan kami. Bagaimana kalau itu ternyata banyak ulama kibar, ulama besar yang membenarkan dan mengabsahkan nafsa Ba'alawi. Sementara mereka, para pemegang nasab, adalah kelompok umat kecil yang keilmuannya, kualitasnya jauh di bawah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mereka sama dengan kami, harus banyak belajar tentang masalah nasab. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Yang pada intinya kita tidak usah emosi dan kuras energi untuk menghadapi mereka, para pemegang nasab. Hadapi dengan senyuman, hadapi dengan santai dan damai. Pada saatnya mereka akan tumbang dengan sendirinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.